mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan kalian untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau tanya, apakah dari kalian masih ada yang ingat kita minggu lalu telah belajar mengenai materi apa? Ayo, masa satu kelas nggak ada yang ingat? Oke, kamu silahkan. Benar sekali. Jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai materi pentingnya memahami perilaku konsumen. Nah, sebuah perusahaan sebelum meluncurkan suatu produknya, perusahaan harus mengetahui siapa sih targetnya, siapa sih konsumennya, dan barang apa sih yang dibutuhkan oleh konsumennya. Oke, dalam dunia pemasaran, berbagai konsep telah dilakukan oleh perusahaan guna untuk mencapai sebuah tujuan bisnisnya. Nah, maka dari itu terciptanya marketing mix. Sebelum kita ke materi, Ibu ada satu pertanyaan nih untuk kalian. Sebelum kalian membeli suatu produk, apa sih yang kalian lihat pertama kali? Oke, kamu. Oh, kamu dari produknya. Kamu. Oh, dari segi harganya. Oke, jadi semuanya itu benar. Suatu konsumen melihat produknya dari berbagai segi. Ada yang melihat dari segi harga, ada yang melihat dari segi kualitas, ada yang melihat dari segi merek, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai marketing mix, di mana nanti di akhir pembelajaran Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian marketing mix dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, dapat menjelaskan elemen-elemen di dalam suatu produk tersebut. Oke. Apa sih marketing mix itu? Mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau yang tidak asing dengan istilah marketing mix itu, bisa angkat tangan. Oke. Iya, benar sekali. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu target pasarnya yang telah ditargetkan. Marketing mix sendiri biasa disebut bauran pemasaran. Nah, di dalam marketing mix ini sendiri ada 4 elemen penting di dalamnya. Ayo, apa itu? Yang pertama ada, oke, benar sekali, yang pertama ada produk. Untuk elemen yang kedua, oke, ada price. Untuk elemen yang ketiga, oke, kamu benar sekali, ada price. Untuk elemen yang terakhir ada promotion. Nah, jadi di dalam marketing sendiri terdapat 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari setiap elemennya. Yang pertama ada elemen produk. Nah, jadi elemen produk ini adalah elemen pertama di dalam 4P marketing mix, di mana elemen produk ini berkaitan dengan suatu produk, desain, kemasan, kualitas, dan merek. Nah, sebelum perusahaan meluncurkan suatu produk atau menginovasi
perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek di dalamnya. Nah, di sini ada contoh suatu produk yang mudah kita temui di sekitar kita. Yang pertama ada Indomie. Nah, pasti dari kalian semua udah sering ya makan Indomie. Yang kedua ada snack Citato. Yang ketiga ada Niti. Yang keempat ada mie sedap. Yang kelima ada Ultramilk. Yang keenam ada Silverfish. Dan yang ketujuh ada es krim roll. Oke, untuk elemen yang kedua ada price, di mana price ini adalah berkaitan dengan penetapan harga. Price sendiri adalah suatu harga yang harus dibayarkan produsen, suatu harga yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk tersebut. Nah, penting untuk menetapkan harga yang wajar sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh suatu produk. Nah, misalnya, jika suatu perusahaan memberikan harga yang pricey, tetapi perusahaan tersebut menawarkan produk yang memiliki kualitas jelek atau kualitas kurang. Nah, maka dari itu kita sebagai konsumen, kita enggan untuk membeli produk tersebut. Udah tahu kualitasnya jelek, harganya mahal pula. Nah, jadi kita kan males ya sebagai konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Untuk elemen yang ketiga ada price, di mana price sendiri adalah lokasi, di mana elemen ini berkaitan dengan pendistribusian produk. Hal ini mencakup cara produk didistribusikan ke pasar, yaitu termasuk saluran distribusi, lokasi penjualan, dan ketersediaan produk. Penting untuk memilih saluran distribusi yang tepat untuk mencapai target pasar dengan efektif. Nah, misal suatu produk yang mudah ditemukan di sekitar kita, jadi kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung-bingung mencari suatu produk itu. Nah, itu termasuk strategi elemen price. Untuk elemen yang terakhir ada promotion, di mana promotion tersendiri adalah cara mempromosikan produk pada target pasar atau konsumen. Nah, hal ini mencakup kegiatan iklan, promosi penjualan, diskon, dan hubungan masyarakat. Penting untuk mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, misal suatu produk ada diskon besar nih, kita sebagai konsumen maka akan tertarik untuk membeli suatu produk itu. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oke, masih aman ya. Nah, dari materi tersebut, Ibu ada satu studi kasus. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama ya. Kita lihat iklannya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah termasuk contoh iklan dari suatu produknya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bersama-sama mengenai 4P di dalam suatu produk Citato tersebut. Nah, yang pertama ada produk. Nah, snack Citato sendiri menawarkan produk dengan berbagai varian rasa. Ada barbecue. Yang kedua ada varian rasa apa lagi? Oke, ada ayam panggang.
ketiga, oke betul sekali. Jadi yang ketiga ada inovasi, ada rasa baru di mana ini adalah collab dengan Indomie, yaitu rasa Indomie. Nah, selain varian rasa, snack Citato juga menawarkan berat produknya. Yang pertama ada reguler dan yang kedua ada jumbo. Nah, untuk elemen yang kedua ada price, di mana Citato menawarkan harga yang cukup ramah di kantong bagi kita semua. Jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Nah, untuk elemen yang keempat ada price, di mana kita dapat menjumpai produk Citato tersebut di berbagai toko, baik itu swalayan, supermarket, Indomart, Alfamart, Hypermart, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga kita juga dapat menjumpai snack Citato di warung-warung Madura yang ada di sekitar rumah kita. Nah, selain itu, produk Citato juga ada di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Nah, untuk yang keempat ada promotion. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini adalah salah satu usaha promotion yang dilakukan suatu perusahaan. Nah, di mana dari iklan tersebut itu Citato, mohon maaf, maksudnya perusahaan Citato itu bekerja sama dengan influencer terkenal. Jadi seperti tadi, mengiklankan suatu produknya, jadi masyarakat sekitar itu lebih tertarik dengan produknya. Nah, selain itu Citato juga menawarkan berbagai diskon yang ada seperti di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Oke, materi kita telah selesai. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, bukan tugas ya, jadi ini project kerja kelompok pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan berikan video. Nah, dimana tugasnya adalah kalian menganalisis 4 elemen di dalamnya di setiap produknya. Ada aqua dan mineral. Jadi 2 produk itu, dimana produk itu sama-sama produk air minum. Jadi nanti kalian mengidentifikasi 4P marketing mix, ada produk, price, place, dan promotion di dalam link mineral dan aqua tersebut. Nah, sebelum itu kita nonton video iklannya terlebih dahulu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata yang air mineral itu beda. Gua tahu banget. Bisa mineral, rasanya semua banget. Ya enak. Iya, kayak ada manis-manisnya. Air mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih mineral. Oke, itu dia tadi video iklan dari masing-masing produk yang akan kita analisis. Nah, jadi Ibu minta nanti kalian bekerja sama dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, setelah selesai, Ibu ingin 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Jika waktu memungkinkan, nanti bisa semua kelompok bisa maju ke depan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja.
urut absen aja ya. Jadi bisa kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, kelompok 5 sampai dengan kelompok 8 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, silahkan dari kalian semua bekerja kelompok, silahkan berdiskusi untuk menganalisis 4 elemen dalam suatu produk tersebut. Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Cukup. Oke. 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, gimana nih? Ada yang dibingungkan atau ditanyakan sejauh ini? Kelompok 1 udah sampai mana nih progresnya? Wah, udah sampai price ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Oke. Untuk kelompok 3 mungkin ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai pengerjanya. Untuk kelompok 4, oke, aman semua. Oke, jadi masih aman ya, paham ya dengan konsep tugasnya. Oke, karena waktu sudah 30 menit, maka saatnya kita melihat hasil dari diskusi teman-teman kita. Nah, yang maju mau diacak atau diurut nih? Oke, kelompok 1 dulu, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, karena pertemuan pada kali ini telah selesai, kita telah belajar mengenai materi marketing mix. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan bagus dan maksimal. Ibu ada satu tugas buat kalian untuk minggu depan. Nah, jadi ibu minta minggu depan kalian membawa 1 buah produk yang ada di sekitar kalian. Bebas boleh bawa minuman, makanan, atau apapun, yang penting 1 buah produk yang mudah kita temui di tempat kita ya. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan bentukkan produk itu. Kita bertukar dengan sama teman bangku atau bisa nanti diacak random. Nah, kita akan menganalisis suatu produk tersebut untuk ibu jadikan sebagai nilai. Oke, karena pertemuan pada hari ini telah selesai, dapat ibu simpulkan bahwa marketing mix adalah strategi yang dilakukan perusahaan guna untuk mencapai suatu target pasarnya. Di dalam marketing mix sendiri ada 4 elemen penting. Yang pertama ada produk, price, place, dan harga. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.